Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alifia Rohmawati akan memaparkan resume materi tentang wawasan kebangsaan yang dibawakan oleh Bapak Dr. H.A. Basuki Babusalam, FH.MH. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap diri dan lingkungan tempat tinggal bangsa yang bersangkutan. Pengertian wawasan Nusantara secara etimologi berasal dari bahasa Jawa, wawas yang berarti pandangan, nusa yang berarti kesatuan kepulauan, dan antara yang bermakna dua samudera. Jadi, pengertian secara umum dari wawasan Nusantara adalah cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak di antara Asia dan Australia, juga dua samudera yaitu Hindia dan Pasifik. Cara bangsa memandang diri dan lingkungannya tersebut sangat mempengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan bangsa itu menuju tujuannya. Bagi bangsa Indonesia, wawasan Nusantara telah menjadi cara pandang sekaligus konsepsi berbangsa dan bernegara. Ia menjadi landasan visional bangsa Indonesia. Konsepsi wawasan Nusantara sejak dicetuskan melalui Deklarasi Juanda pada tahun 1957 hingga sampai sekarang mengalami dinamika yang terus tumbuh dalam praktek kehidupan bernegara. Latar belakang wawasan Nusantara. Latar belakang wawasan Nusantara dibagi menjadi 3 sumber. Yang pertama, latar belakang historis. Wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan dengan dicetuskannya Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember tahun 1957. Inti dari deklarasi itu adalah segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia. Dengan demikian, bagian dari perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak milik negara Indonesia. Yang kedua adalah latar belakang sosiologis. Berdasarkan sejarah, wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan. Ingat Deklarasi Juanda 1957 sebagai perubahan atas Ordonansi 1939, berintikan mewujudkan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, tidak lagi terpisah-pisah. Sebagai konsepsi kewilayahan, bangsa Indonesia mengusahakan dan memandang wilayah sebagai satu kesatuan. Namun, seiring tuntutan dan perkembangan, konsepsi wawasan Nusantara mencakup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, termasuk persatuan sebagai satu bangsa. Sebagaimana dalam rumusan GBHN tahun 1998, dikatakan wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga adalah latar belakang politik. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional, maupun visi nasional. Cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua adalah untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat, salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Visi nasional Indonesia menurut ketetapan MPR nomor 7 MPR tahun 2001 tentang visi Indonesia masa depan adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Selanjutnya, urgensi dan konsep wawasan Nusantara. Bangsa Indonesia memandang wilayah berikut bangsa yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Itulah esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara. Hakikat atau esensi wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah.
Selanjutnya yaitu contoh pengimplementasian wawasan Nusantara untuk kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu membangun rasa persatuan dengan menumbuhkan rasa solidaritas dan hubungan erat antar warga negara Indonesia yang berbeda daerah, sehingga mereka saling membantu ketika ada daerah lain yang mendapat ancaman. Contoh kedua, memberikan kesempatan pada seluruh warga negara untuk berperan aktif seperti memelihara lingkungan, meningkatkan kemampuan disiplin, dan melaporkan hal-hal yang mengganggu kepada aparat. Contoh terakhir yang ketiga, membangun TNI profesional dan menyediakan sarana serta prasarana bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, khususnya untuk pulau dan wilayah terluar Nusantara. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.